Kami merasa sakit hati oleh salah satu teman antum yang bernama Harry Pras. Salam hormat Harry Pras. Tegur saja Harry Pras. Kami bisa berhenti sendiri buat video-video seperti ini apabila Harry Pras berhenti merendahkan ulama-ulama kami. Ingat baik-baik, ini baru 2 video saja. Belum lagi video-video yang lainnya, belum lagi mustad-mustad yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan memberitahu kepada kalian sosok seorang ustadz dari kalangan Wahabi. Siapakah dia? Yuk kita lihat. Siapa sih yang gak tahu sama sosok pria yang berewokan dan berjenggot ini? Dia adalah bernama Khalid Basalamah. Semua umat Islam yang ada di Indonesia hampir mayoritas tahu sosok kepribadian Khalid Basalamah. Dia adalah merupakan salah satu tokoh di kalangan manhaj Wahabi. Saya tidak berani mengatakan Wahabi Salafi. Kenapa? Karena itu adalah merupakan kedustaan saja menurut saya. Karena mereka mengaku dirinya sebagai pengikut ulama-ulama salafus sholih, tapi faktanya yang mereka ikuti adalah ulama khalaf. Imam Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan lain sebagainya. Itu termasuk ulama-ulama khalaf semua. Jadi mereka itu mengakui bahwa dirinya sebagai pengikut ulama-ulama salaf. Tapi mereka tidak percaya terhadap fatwa-fatwa yang disampaikan oleh ulama-ulama salaf. Dan ini adalah merupakan salah satu kedustaan. Contoh, Imam Asy-Syafi'i adalah merupakan salah satu ulama salaf. Ketika Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan fatwa bahwa bid'ah itu dibagi menjadi 5, tapi mereka tidak percaya terhadap perkataan Imam Asy-Syafi'i ini. Berarti itu adalah dusta. Dan Khalid Basalamah itu adalah merupakan salah satu penceramah juga di kalangan Wahabi. Nah, salah satu ciri khas Khalid Basalamah itu, buat kalian yang belum tahu ya, itu di setiap sesi tanya jawab, kalau ada jamaahnya yang bertanya, jawabannya pasti setahu saya, setahu saya, setahu saya. Sehingga di antara netizen ada banyak yang menjuluki beliau itu sebagai Ustadz setahu saya. Dan ceramah Khalid Basalamah ini terkadang suka bikin bingung jamaahnya, teman-teman. Coba kita lihat nih video yang satu ini. Yazid radhiyallahu anha menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra lam yardallahu anhu 40 lailah, fa in mata kafira, fa in 'ada kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu min tinatil khabal." Qalat, "Qila ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal?" Qala, "Sadidu ahli an-nar." Barang siapa yang minum khamr, maka Allah tidak ridho kepadanya selama 40 malam. Jika ia mati dalam keadaan mabuk, jika ia mati dalam keadaan mabuk, maka dia mati dalam keadaan kafir. Kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufur. Artinya dia mati dalam kondisi membawa dosa kekafiran. Bobotnya seperti orang, tapi bukan orang kafir. Kalau dia Di satu sisi apa yang beliau sampaikan? Lihat. Sekarang saya pernah kasih contoh begini, ikhwah. Ada orang pulang dari bar, muslim, mabuk, tabrakan, mati. Pertanyaannya, saya pernah tanya kepada jemaah saya, apakah orang ini mati syahid? Muslim, keluar dari bar, mabuk, tabrakan, apakah dia mati syahid? Jangan ragu jawab, mati syahid. Dia mati syahid. Tapi Ustaz, dia dari bar kemaksiatan. Tapi dari mana kita bisa jamin? Mungkin sementara dia di mobil sebelum tabrakan sempat tobat berapa menit itu. Berapa banyak orang yang begitu? Nah, itulah teman-teman pendapat Khalid Basalamah. Dan menurut saya ini agak aneh, teman-teman. Kok bisa ya orang sudah mabok, begitu keluar mabok mati karena tabrakan, syahid. Wah, orang mati syahid itu kan langsung masuk surga tanpa dihisab. Tapi giliran orang yang ziarah kubur, kemudian baca yasin, segala macam tahlilan, kok diponis masuk neraka? Orang yang melaksanakan maulid nabi, sholawatan isinya, kemudian ceramah segala macam, tolabul ilmi, tawasul juga, ada baca Qur'annya juga, tapi kenapa diponis masuk neraka?
agak aneh menurut saya ini. Tega bener ini yang ngasih hukuman ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini bener kocak menurut saya, kocak. Dan coba antum lihat satu lagi nih video yang ini. Ustaz, apa hukumnya musik dalam Islam dan apa hukumnya bagi orang yang masih mendengarkan musik? Ini sudah, mohon maaf kalau di pengajian saya sudah sering kali saya ingatkan gitu kan. Tapi saya berikan lagi ringkasannya. Musik, saudaraku, adalah lawannya Al-Quran. Dalam hadis Bukhari, musik itu ya dengan mazamirus syaitan, anak-anak panahnya syaitan. Di satu waktu beliau juga menyampaikan permasalahan yang sama tapi jawaban yang berbeda. Coba lihat nih. Belum lama ada film dari Malaysia berjudul Bidah. Sampai sekarang jadi perdebatan di kalangan ahlul bidah. Dan juga terdapat musik, apakah musik di dalam film itu halal? Kalau dalam masalah hal ini tentunya saya bukan mendapat pendapat baru ya, tapi insya Allah coba saya bacakan beberapa yang saya tahu berhubungan dengan masalah pendapat-pendapat ulama dalam masalah ini ya. Coba saya searchingkan dulu. Dai karbitan. Tuh coba dengar, katanya searching dulu. Kalau searching kan belum tahu berarti. A few moments later. Sabar dulu teman-teman, sinyalnya lemah. A few moments later. Waduh, sinyalnya lemah lagi guys. Sabar dikit dong, gimana sih ente? Nah, itulah sosok kepribadian Khalid Basalamah yang merupakan salah satu tokoh di manhaj Wahabi. Nah, itulah di antara ceramah-ceramah Khalid Basalamah. Antum tinggal simpulkan sendiri, kemudian antum tilai sendiri. Mana ulama-ulama yang benar-benar sesuai syariat, sesuai dalil, sesuai hadis dan sesuai Quran. Apakah ulama yang setiap ceramahnya searching dulu? Apakah ulama yang setiap ceramahnya nyari dulu di Google? Apakah ulama yang gurunya mbah Google? Atau ulama-ulama yang sanadnya tersambung sampai ulama-ulama salaf, bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Antum tinggal nilai sendiri. Dan yang terakhir, jika ada di antara kalian yang bertanya, kenapa saya buat video ini? Karena kami merasa sakit hati oleh salah satu teman antum yang bernama Harry Pras. Dia suka menghina ulama kami, suka merendahkan ulama kami. Makanya saya juga bisa membuat video yang membuat ulama-ulama antum merasa direndahkan. Jadi antum jangan salahkan kami tidak memulai, yang mulai itu adalah antum sendiri. Terima kasih. Salam hormat Harry Pras. Kalau antum mau tegur, jangan tegur saya, tegur saja Harry Pras. Kami bisa berhenti sendiri buat video-video seperti ini apabila Harry Pras berhenti merendahkan ulama-ulama kami.